ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum ala thalathati khisal, hubbu nabiyikum wa ahlu baitihi thumma qiraatul Qur'an. Dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepada anak-anak kamu 3 perkara. Cintai Nabi Muhammad, cintai keluarga Nabi Muhammad, dan baca Al-Quran Al-Karim. Segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Al-Fakir hadir di sini di majlis Tawasul Al-Tausiyah, yang merupakan sebuah keberkahan buat Al-Fakir hadir di kediaman Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Atas. Masya Allah, Allah ini yang memberikan kita hidup. Kita sampai sekarang masih bisa hidup, Allah yang beri. Salawat salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan kita suatu saat nanti akan mati, akan dimakamkan. Kita butuh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan duduk seperti ini di majelis yang Nabi Muhammad ridha, insyaallah kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma ja'alna min ahli syafaah. Yang pertama, Al-Fakir hormati Habibana Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Atas Al-Muhsin bin Husain Al-Atas. Masya Allah, kita akan mendapatkan hasiah daripada abahnya, jidnya, terus sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan beliau ini Al-Habib Abdullah bin Salim, yang Al-Fakir banyak mendengar kisahnya. Masya Allah, yang kebetulan tidak hadir di dalam lagi sakit. Mudah-mudahan Allah satafiahkan badan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan, Allah banyakkan rezeki zahir batin. Dan kepada asatid-asatid yang lain, mudah-mudahan panjang umur, satafiah badan, banyak rezeki, dan dimudahkan urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada antumah hadirinul hadirah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah qabul hajah, Allah banyakkan rezeki, Allah mudahkan segala urusan, Allah satafiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan wali min awliyaillah la khaufun alaihim. Walinya Allah ini tidak wali mempunyai rasa takut. Walahum yahzanun, dikatakan, dan mereka semua itu enggak bersedih, enggak pernah sedih, selalu farhan, selalu senang ya. Nabi Muhammad SAW punya seorang putri, Hababah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ini luar biasa. Kembang Zahra ini kembang bunga yang dikatakan kebanggaan nisa'il alamin, semua perempuan seluruh alam. Al-Habib Abdullah bin Salim, dia punya kakek Al-Alamah Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, keramat Empang Bogor, yang diriwayatkan daripada Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Atas, Syekh Mashhad Pekalongan, Syekh Sapura, yang dikatakan bahwa Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Atas pernah datang ke Empang, ke kediaman beliau radhiyallahu anhum. Ketika itu Habib Ahmad bingung, ini di rumah Habib Abdullah di samping Jaipongan.
Habib Ahmad bingung. Ketoklah pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Keluar Habib Abdullah bin Muhsin radhiyallahu an. Begitu itu Habib Ahmad bertanya, Ustaz, apa ini? Kata Habib Abdullah bin Muhsin, urusan mereka dengan Allah itu masuk ke dalam. Itu Masya Allah. Al-Fakir mau menceritakan apa yang dimaksud Al-Alamah Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, urusan dia dengan Allah. Kita ini Allah hidupkan. Allah subhanahu wa ta'ala yabda'ul khalqa. Segala urusan semua manusia Allah yang urus. Hitam dan putihnya, kotor dan bersihnya, galak hati, ia beriman atau tidaknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang urus. Allah mengingatkan di Al-Quran Al-Karim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dikatakan ada yang menikah terus kata wa kata, ada yang menikah dia dipasangkan, dikawinkan sampai Nabi Allah Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Luar biasa. Dikatakan kita duduk di sini di tempat kediaman salah satu wali min auliya ilah, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, Keramat Empang Bogor. Luar biasa yang dikatakan keberkahan. Ini bulan Rajab. Ini Rajab berkah, Sya'ban berkah. Baligh, sampaikan ya Rab, sampai ketika Ramadan yang paling dicinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi. Nabi Muhammad SAW kalau memperhatikan umatnya, ketika Allah memperhatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakadha. Itu dikatakan terus Nabi menginginkan kita umat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dikatakan khair umat, sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan terus ilmu, al-ilmu nur. Ilmu ini ada yang dikatakan bid'ah keturunan, ya, ada zuriyah, ada ilmu lain. Adibu auladakum ala salasati khisal bil ilm bil halim. Disuruh Nabi Muhammad untuk mengajarkan kepada anak-anak kamu atas tiga perkara hubbun nabikum, cintai Nabi Muhammad SAW, bil ilm wal halim. Ya, tapi dikatakan ini bid'atul rasul, zuriyah rasul, para habaib, yang dikatakan abna Fatimah Az-Zahra, anak keturunan Sayyidah Hababah Fatimah Az-Zahra, putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain abna Adam, manusia, ya. Di sana dalam tafsir Quran dikatakan abna Adam, manusia. Manusia semuanya, termasuk Rasulullah sebentar. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn Abdullah, Al-Imam Abdurrahman As-Suyuti, dia mengatakan dalam diri Hasan Husain, Hasan thumma al-Husain, walad Fatimah Az-Zahra, dikatakan walad Fatimah Az-Zahra, anak Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada setetes darah Rasul dalam diri Hasanain, Hasan thumma al-Husain. Gal al-Imam As-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, dikatakan seperti itu. Berarti ilmu yang Allah letakkan dalam hati atau di akal, mengenali keluarga Rasul, hubbu ahlu baitir Rasul, cinta kepada Nabi, mengenali Nabi berarti hub, cinta kepada Rasul, dan mengikuti Rasul dan mencintai keluarga Rasul, dikatakan itu yang berhubungan dengan al-ilmiyah, ilmu. Ya, tapi kalau yang dikatakan zat, bid'atul Rasul, darah Nabi, ini dima, darah ibn abahnya Al-Habib Abdullah bin Salim ibn, terus sampai Abdullah bin Muhsin, sampai Habib Muhsin bin Husain bin Umar bin Abdurrahman bin Aqil bin Salim, sampai Abdurrahman As-Sagaf Al-Muqaddam Thani, sampai As-Sayyid Muhammad Fakih Al-Muqaddam, terus As-Sayyid Ahmad Al-Muhajir ilallah bin Isa, terus sampai ke Sayyid Al-Imam Muhammad Al-Bakir,
terus sambung nasab sampai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Zahra. Falyadhaku qalil, sedikitlah kita di dunia ini untuk berbahagia. Dikatakan Rasul yaqtalal haraj, di atas rumah Ali ada awan hitam. Bertanya sahabat ke Nabi Muhammad SAW, awan hitam itu apa ya Rasulullah? Anak keturunan itu yang di rumah itu ahlul bait Nabi bakal difitnah, kena ujian di gang haraj itu yang dikatakan al-fitan, fitnah. Terus dikatakan apa? Kedekatan aulianya Allah dengan Allah. Kedekatan ulama illah dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Dan kedekatan mereka kiai-kiai dengan habaib. Paling ngerti habaib kiai. Karena soleh. Karena soleh, sholat ya. Majelis, ngaji ya. Karena soleh. Soleh ini magam. Magam salihin. Nabi Allah Saleh alaihi salam. Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi salam. Dikatakan magam salihin. Orang yang Allah berikan tanda di wajah orang tersebut nur cahaya. Karena apa? Karena hubbur Rasul, karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mati ke dalam kubur terang tetap itu cahaya. La fid dunya la fil akhirah. Dikatakan Sayyid Musa Al-Kadhim masih hidup orangnya asgaf, tarim, mudir, rubat, tarim. Dikatakan apa? Cahaya kecintaan kita selama dunia kepada ahlul bait, kepada Rasul akan menjadi syafaat nanti di alam barzakh. Begitu ditanya malaikat Munkar Nakir, cahaya itu ngejawab apa yang dipertanyakan malaikat Munkar wa Nakir alaihi salam. Sayyidina Jibril alaihi salam, malaikat-malaikat Allah alaihi salam. Ditutup siang, diberangkatkan Allah malam. Wa ja'alna nahara, Allah berangkatkan siang. Ditutup malam, diberangkatkan terus siang. Wa ja'alna laila, Allah berangkatkan itu malam. Libasa, untuk istirahat. Wa ja'alna nahara ma'asya, dan Allah berangkatkan itu siang untuk bertebaran, nyari rezeki. Yang di sawah nyangkul sawah, yang di rumah ya kegiatan. Di amar wajib Allah perintahkan untuk kita mencari nafkah, lelaki perempuan, istri suami istri, dan nafkahi istrinya. Wajib haram andai kata enggak menafkahi. Terus begitu itu Allah hentikan dunia, waktu hilang, udah enggak ada lagi waktu, udah enggak ada lagi zaman. Di hari Jumat kiamat, terus udah kiamat, hancur semuanya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Terus manusia itu al-insan, Ibn Adam dikatakan manusia, malaha. Faqala al-insanu malaha. Terus dikatakan ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan setiap abdun saleh, hamba yang saleh, umat yang dibanggakan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang apa matanya tajam dalam melihat huruf-huruf Al-Qur'an Al-Karim, hatinya tajam dalam mengikuti tatanan tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala melalui kalam Allah Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa taat kepada kedua orang tua, birrul walidain, dan ta'zim syaikhukum, dan apa? Dan kehormati, muliakan guru. Guru yang dikatakan seperti itu yang mendapatkannya kita maqamus salihin, yang akan menjadi orang yang saleh.
Terus dikatakan nur, ilmu, cahaya. Apa isi daripada cahaya itu? Magallahullah wa magallahur rasul. Ucapan kalam Al-Quran dan ucapan kalam Nabi Muhammad SAW, hadis Rasulullah. Atau dikatakan ngerti karena ada bersambungan sanad, atau dikatakan tahu karena ada persambungan kitab. Kenapa dikatakan mengikuti ittiba, menjadi tabiat? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan ilmu untuk difahami, dimengerti, diamalkan, supaya menjadi bekal di akhirat nanti. Nah, di situ kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada umat Rasul, dan Nabi mengatakan taraktu fikum tsaqalain. Nabi tinggalkan kepada itu umat kita, umat Nabi Muhammad, dua perkara: Al-Quran wa idrah. Al-Quran Al-Karim yang dikatakan kitab minallahil haq, dari Allah yang maha benar, wa idrah, dan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa melihat sesuatu karena dua bola mata, akan ditutup sesuatu setelah ini. Mata itu berhenti sudah, dan terus sambung ke alam barzakh. Dan yaumul Jum'ah dikatakan itu awal kehidupan baru. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu Rasulullah fi qulubil mu'min, selalu Nabi Muhammad di hati kita. Rasulullah mengerti kita, Rasulullah faham akan kita, Rasulullah mendengar apa yang keluh kesah kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwasanya ini Rajab yang dimana turun perintah salat, yang paling ibadahnya rajin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang bertambah lebih bagus ibadahnya ya di bulan Rajab, dan ini akhir Jumat akhir, ini Jumat akhir, sebentar lagi Sya'ban, bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terus Ramadan, terus mutar terus, mendapatkan kita kesenangan hati. Dan paling mengerti hati kita umat Nabi Muhammad SAW ya Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang beruntung yang duduk berkumpul di majlis Al-Atasiyah seperti ini, Al-Fakir Al-Atas, Al-Salim bin Umar Al-Atas, Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Atas, Al-Muhsin bin Husain bin Umar Al-Atas. Zaman sekarang hati-hati ya, zaman sekarang banyak habib-habib palsu. Tukang nipu. Man intasaba ila khairi abihi fahuwa mal'un. Itu dikatakan guru Habib Kiai Asad rahmatullah Sukabumi. Itu hadis ai kama qala Rasulullah mengulang-ulang. Hati-hati. Andai kata orang ngaku bukan nasab itu bapaknya, sampai ngaku anak paman, tidak boleh dilaknat. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.